Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa setanah air, ada berita dari Koalisi Perubahan yang diwakili oleh Demokrat, yakni dari AHY. Anies bakal calon presiden, AHY ajak Nasdem dan PKS bikin sekretariat perubahan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan partainya mendukung Anies Baswedan untuk menjadi bakal capres. AHY mengajak Nasdem dan PKS segera mendeklarasikan koalisi perubahan dan membuat sekretariat bersama. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata AHY dalam keterangan yang diterima pada hari Kamis 26 Januari 2023. AHY mengatakan kerja tim kecil koalisi perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentan waktu komunikasi lebih dari 6 bulan, kata dia sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait bakal calon presiden, tambahnya sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, ujarnya. Terkait bakal calon wakil presiden, kata AHY, Partai Nasdem menyerahkan penuh kepada Anies Baswedan. Sementara itu AHY mengakui Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawa pres. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi itu wajar, jelas Agus Harimurti Yudhoyono. Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan bacawa pres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya koalisi perubahan. Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawa pres kepada baca pres yang kita usung, yaitu Anies Rashid Baswedan. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi, kata AHY. Selain itu, menurut Agus Harimurti Yudhoyono, bakal calon presiden akan memiliki independensi di dalam menentukan pasangannya tanpa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, bukan kawin paksa, kata AHY. Mengenai kriteria bacawa pres seperti AHY, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak ada kendala. AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Terkait kriteria bacawa pres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami, itu haknya baca pres, kata AHY. Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan koalisi perubahan ini terbentuk, ujarnya. Untuk itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketua Umum Partai Politik untuk membentuk sekretariat perubahan. Dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU para pemimpin parpol agar memenuhi syarat kecukupan presiden threshold 20%. MOU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan juga demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada baca pres untuk segera mungkin menentukan pasangannya, tutur Agus Harimurti Yudhoyono. Saudara sebangsa setanah air, Agus Harimurti tampaknya legowo siapapun yang akan dijadikan bacawa pres oleh Pak Anies Baswedan, diserahkan semuanya kepada Anies Baswedan. Adapun kriteria
kriteria yang disampaikan bacawa pres oleh Anies Baswedan itu kriteria yang sudah disepakati oleh kedua partai, baik itu Partai Keadilan Sejahtera maupun Partai Demokrat. Tentunya ini hal yang positif bagi kemajuan demokrasi. Pasalnya, Pilpres ataupun pemilu 2024 adalah menentukan seseorang untuk membawa perubahan bagi nasional maupun bagi internasional. Pasalnya bukan hanya sekedar mementingkan partai politik, bukan sekedar mementingkan golongan, bukan sekedar mementingkan dirinya sendiri, tapi ini adalah hajat konstitusi yang harus dilakukan. Kewajiban dari konstitusi yang harus dilakukan untuk melanjutkan kembali sejarah Indonesia, melanjutkan kembali pembangunan yang sudah ada. Saudara sebangsa setanah air, bukan keuntungan daripada partai politik, entah itu partai politik nanti menang atau kalah, entah itu partai politik nanti memimpin atau tidak memimpin, suaranya anjlok ataupun tidak anjlok, tapi semuanya partai politik sudah berusaha memberikan yang terbaik sebaik mungkin untuk menentukan pemimpin yang benar-benar akan membawa perubahan dan menguntungkan bagi rakyatnya. Ini menurut saya adalah positif, ya. Tidak ada intervensi, tidak ada harus syarat sebagai cawapres bagi Demokrat AHY, tidak ada harus syarat bagi cawapres bagi Partai Keadilan Sejahtera akhir, tidak harus, ya. Itu malah justru bagus, ya. Biarlah Anies Baswedan sendiri yang menentukan siapa cawapresnya yang akan mendampinginya. Tentunya dari syarat-syarat yang sudah disepakati, tidak mungkin, ya, buat cawapres yang dipilih adalah orang-orang yang akan menghancurkan koalisi itu sendiri maupun menghancurkan kepemimpinannya jika kelak diberikan amanat. Sudah sebangsa tanah air, sebelumnya koalisi perubahan ini terjanggal di dalam faktor-faktor menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies, yaitu tadi diantara lain adalah sama-sama ingin menghadirkan kader terbaiknya untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Kemudian ada faktor-faktor lain yang mungkin belum sepakat, yang hari ini pada akhirnya Demokrat menyatakan secara resmi bahwa mendukung Anies Baswedan tanpa syarat. Jangan sampai hanya wakil presiden menjadi kendala koalisi itu bubar, padahal koalisi sudah terbentuk sedemikian rupa, chemistry sudah terbangun, kekompakan sudah terbangun, memandang calon wakil presiden sudah terbangun, ya. Kriteria wakil presiden sudah terbangun, masa bubar begitu saja. Nah, saudara sebangsa setanah air, tentunya ini kabar baik bagi demokrasi, ya, bahwa suatu rasa, kata orang Jawa adalah rasa kelegowoan, itu perlu sebagai pemimpin, ya. Pemimpin yang entah itu kalah ataupun tidak kalah, yang entah itu mendapat kursi maupun tidak mendapat kursi, jangan terlalu ngoyo, tetapi legowo dan ingat bahwa partai politik adalah besar dari rakyat. Partai politik lahir dari rakyat dan besar oleh rakyat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam Pancasila.